Anda penggemar ikan? Saya juga. Mumpung orang Manado, secara orang Manado tiap hari makan ikan katanya. Tapi kita akan membahas bukan itu, jadi kita akan membahas perbedaan antara ikan air tawar dan ikan air laut, apa manfaatnya untuk kesehatan dan bagaimana tips memilih dan mengkonsumsi ikan-ikan tersebut. Oke, kita akan berbincang sehat dengan Dr. Maria, spesialis gizi klinik. Nah, ngomong soal ikan ini, dokter. Nah, apa sih perbedaan antara ikan air laut atau ikan air tawar? Dari segi mungkin karakter ataupun dari gizinya, gimana dokter? Oke, dari karakternya sebenarnya ya nggak terlalu berbeda ya, kecuali ikan air tawar biasanya begitu kita konsumsi dia ada aroma tanahnya sedikit. Benar. Ya, tergantung pembersihannya. Iya, betul sekali. Kita ya. Lalu kalau dari nilai nutrisi nyaris perbedaannya tuh tidak signifikan. Oh gitu, nyaris sama berarti? Ya, beberapa ada literatur yang menuliskan bahwa ikan laut ini kalsiumnya lebih banyak. Ada juga yang menuliskan proteinnya sedikit lebih banyak, tetapi itu tidak signifikan, tidak menjadi hal yang kemudian karena lebih banyak jadi lebih baik. Enggak, ternyata bedanya hanya tipis-tipis aja. Sekitar 18 sampai 20%. Jadi untuk protein perbedaannya jadi nyaris signifikan. Oke. Nah, ngomong soal itu memang katanya ikan air laut karena mungkin dari air laut rasa garam ya lebih tinggi nilai garamnya. Itu benar nggak sih, Dok? Jadi enggak ya. Bukan berarti kemudian dia ada di laut kemudian jadi garamnya masuk gitu. Enggak, ternyata badan ikan itu tidak menyerap garam dari air laut. Air laut, jadi tidak benar ya. Adanya mungkin ketambahan garam saat masak. Ini ngomong soal ikan air tawar nih. Katanya lebih unggul mungkin dari segi kualitas daripada ikan air laut. Karena kan ikan air laut sering terkena mungkin polutan di air laut dan sebagainya. Nah itu benar nggak, Dok? Jadi ini ada benarnya. Jadi gini, kalau ikan air laut biasanya yang kita khawatirkan adalah cemaran-cemaran logam berat. Setuju. Beruntungnya kita hidup di Indonesia yang perairannya luas dan tidak ada belum ada info biasanya dari pemerintah yang akan menginformasikan tercemar logam berat. Jadi ikan area sana tidak disarankan mungkin untuk dikonsumsi. Untungnya kita tidak. Jadi dominan ikan-ikan ini cemarannya harusnya rendah. Dalam batas normal, walaupun beberapa literatur memang menuliskan untuk mengurangi resiko terkena dampak cemaran tadi, sebaiknya yang dikonsumsi itu ikan yang kecil-kecil karena dia hidup di permukaan. Kalau ikan yang besar hidup di lebih bawah lagi, berarti dia lebih banyak mengonsumsi entah ikan kecil, entah limbah sendiri gitu ya. Jadi tertulis seperti itu. Namun sebenarnya ikan apapun yang ada di perairan kita harusnya aman untuk dikonsumsi. Nah, sedangkan ikan air tawar ini sebenarnya dari segi nutrisi tadi mirip-mirip aja. Keuntungannya ya mungkin lebih mudah didapat untuk orang-orang yang lokasinya jauh dari laut. Ikannya lebih segar. Dari sumber proteinnya juga ada dan lebih fresh. Kemudian lagi yang lain-lain mungkin lebih ini ya, Dok, harus hati-hati dalam mengolahnya karena ikan air tawar biasanya kalau yang diternakkan itu aroma tanahnya tadi lebih keluar. Ini tentu akan dampaknya ya biasanya orang yang memilih anak-anak gitu ya, jadi lebih nggak suka karena ada aroma-aroma yang tadi khas. Selera itu ya, soal seleranya. Oke. Nah, dokter, ngomong-ngomong juga masih tentang ikan air laut nih. Tadi kan ikan air tawar. Ikan air laut katanya bagus untuk perkembangan otak karena ada kandungan-kandungan di dalam. Ini gimana, dokter? Ya, jadi gini, ada secara umum aja, jadi ada ikan yang lemaknya lebih banyak, ada yang ikan lemaknya lebih sedikit. Walaupun banyak sedikitnya ini tidak terlalu signifikan, tetapi ikan yang lebih berlemak, baik itu yang dari air laut maupun air tawar, ini sebenarnya berpotensi mengandung omega 3 yang lebih banyak. Nah, omega 3 ini kan kita kenal bagus untuk saraf. Jadi dikonsumsi oleh siapapun, ya oke. Selain itu omega 3 kan juga bagus untuk jantung, ya, pembuluh darah, antiinflamasi, buat yang mungkin ada radang-radang sendi, persendian. Oke. Nah, dokter, apalagi kan yang mungkin tinggal di dekat laut ataupun dekat sungai, itu kan memang habitnya adalah makan ikan setiap hari. Kayak saya ini di Manado yang ikan setiap hari, dokter. Enak ya? Enak banget. Seger. Nah, itu dapat dibenarkan atau gimana untuk Boleh sekali, boleh sekali. Jadi memang dianjurkan adalah mengonsumsi ikan 3 kali seminggu. Tetapi kalau lebih dari 3 kali, kenapa enggak? Hanya saja memang
yang harus diperhatikan, tidak semua nutrisi kita akan terpenuhi kalau kita hanya makan ikan saja. Tentunya harus dikombinasi dengan makanan yang lain. Oke, tapi dapat dibenarkan juga ya? Boleh sekali. Boleh saya. Tidak dibatasi, dokter ya? Kecuali mungkin ikan asin kali ya, dok. Oh. Ikan asin kan tentunya nilai gizinya juga sudah lebih rendah dan ini kan sudah melewati proses digarami lebih banyak. Padahal dianjurkan untuk mengurangi natrium atau sodium, salah satunya dari garam. Iya. Nah, itu masyarakat di rumah, dok, gimana sih tips memilih ikan yang baik ikan air laut maupun ikan air tawar? Ya. Nah, yang paling dianjurkan ya adalah menggunakan indera penciuman kita. Selama ini aromanya masih aroma fresh, ini tentu masih oke. Lalu yang kedua, biasanya dilihat dari fisik si ikan. Dari matanya, dari insangnya. Insang tentunya harus yang berwarna merah segar. Kalau mata, biasanya matanya masih menonjol yang wajar ya, dok. Kemudian juga masih jernih. Lalu kalau kita memang mau menyentuh, biasanya daging ikannya itu padat, jadi tidak ada tidak seperti ada gas di dalamnya, tidak terlalu lembut, tidak terlalu lembek gitu ya. Dan ini biasanya memang ditandai juga dengan aroma tadi. Iya. Oke, tadi kan tips memilih nih. Gimana sekarang tips mengkonsumsi ikan? Ikan secara general, dokter. Iya, tentunya harus dimatangkan dengan baik. Kalau bisa tidak digoreng atau tidak digoreng menggunakan minyak yang banyak, tetapi olahlah misalnya dalam bentuk tumisan, kemudian di steam atau dikukus, dipepes. Orang Indonesia sering ya, pepes enak juga tuh. Atau bentuknya sop juga silakan sekali ya. Jadi silakan menggunakan bumbu-bumbu yang wajar, tetapi pastinya hindari menggoreng ikan terlalu sering. Benar. Jadi memang ikan dianjurkan nggak apa-apa setiap hari, tapi bijak juga dalam mengolahnya, yang mengkonsumsinya ya. Sekali. Ya, ternyata baik ikan air tawar ataupun ikan air laut banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yang paling penting bijak memilih dan mengkonsumsi ikan tersebut. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Bahan utamanya adalah cingkih, dok. Yang ternyata dia mengandung antiseptik, nyeri ya di gigi itu akan bisa teratasi.